Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 67. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada chapter 67 ini, kita akan dibawa ke tebing dan air terjun. Ternyata di tebing dan air terjun itu ada Dewa Rulai yang sedang pingsan. Jika kalian masih ingat, Dewa Rulai ini pingsan karena disebabkan oleh serangan yang dilakukan oleh Dewa Sasin. Serangan dari Dewa Sasin itu menghancurkan perlindungan tubuh Budak Emas milik Dewa Rulai ini. Dan sekarang terlihatlah Dewa Rulai sudah membuka matanya. Kemudian Dewa Rulai pun kini mengatakan dalam hatinya, "Aku tidak berada di reruntuhan kota kuno. Aku telah dihancurkan oleh Sasin Guanyin yang membuatku pingsan. Lalu apa yang terjadi padaku?" Jika kalian ingat kejadian yang menimpa Dewa Rulai, dirinya pada saat itu terlempar akibat serangan dari Dewa Sasin. Kemudian Dewa Rulai ini ditangkap oleh seorang monster dan Dewa Rulai dibawa ke tempat ini. Dewa Rulai kini berkata dalam hatinya, "Aku harus memulihkan tubuhku sesegera mungkin di tempat ini. Tapi kenapa aku dibawa ke tempat ini? Aku tidak tahu bagaimana keadaan Sasin Guanyin saat ini. Dan aku merasa bersalah karena pada akhirnya aku tidak mampu membantunya. Dan aku juga masih memiliki banyak keraguan dalam diriku." Lalu Dewa Rulai pun kini melihat sebongkah batu besar yang ada di depannya. Lalu dirinya kini mengatakan, sebenarnya apa yang terjadi dan di mana masalahnya? Dewa Rulai pun kini langsung menggunakan kekuatan dari jarinya dan mengubah bongkahan batu besar itu menjadi sebuah papan catur. Dewa Rulai akan menggunakan papan catur itu untuk menemukan semua masalah yang dia alaminya saat ini. Kemudian Dewa Rulai pun kini menggunakan batu kecil dan menempatkan satu bidak pada papan catur yang telah dibuatnya. Lalu Dewa Rulai pun kini mengatakan, langkah pertama dari seluruh permainan catur ini harus dimulai dari penampilan roh darah bumi pada saat di bulan sabit musim semi. Kemudian pada saat itu, Taisang Lojun mengatakan bahwa kekuatan sucinya telah berkurang karena kematian Lingbao Tianxun, dan dia perlu menyendiri untuk mengembalikan seluruh kekuatannya. Tapi tiba-tiba saja Raja Kebajikan muncul di bulan sabit musim semi dan menyerbu roh darah bumi. Lalu Dewa Rulai pun kini mengambil batu lagi, dan batu itu akan diibaratkan sebagai Taisang Lojun. Sambil menempatkan batu itu, Dewa Rulai pun kini mengatakan, Taisang Lojun, dia memiliki banyak sesuatu yang mencurigakan. Sambil terus memainkan catur itu, Dewa Rulai pun kini mengatakan dalam hatinya, dan dirinya kini mengingat semua kejadian yang telah dialaminya. Kemudian Dewa Rulai pun kini berkata, meskipun roh darah bumi terbunuh, tapi peninggalan iblisnya mengalir ke dalam tubuh Dewa Sasin, Raja Kebajikan. Dia tidak ragu untuk mengorbankan dirinya sendiri, dan dia secara aktif menyerap peninggalan iblis itu. Raja Kebajikan tampaknya mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Sasin Guanyin. Tapi roh darah bumi yang muncul kembali mengatakan bahwa Raja Kebajikan menggunakan kekuatan telapak tangannya karena memiliki tujuan lain. Karena pada saat pukulan telapak tangan yang dilakukan oleh Raja Kebajikan itu, pukulan itu malah memaksa relik iblis masuk ke dalam tubuh Sasin Guanyin, sehingga relik iblis itu telah menyatu dengan hati, sumsum, dan tubuh dari Sasin, sehingga membuat Sasin Guanyin menjadi sulit untuk disembuhkan. Jika roh darah bumi mengatakan itu dengan benar, lalu apa yang telah direncanakan oleh Taisang Lojun? Dewa Rulai pun kini masih terdiam memandangi bidak di atas papan caturnya, dan dirinya pun kini mengatakan, ketika roh darah bumi mengusir peninggalan iblis pada Sasin Guanyin, Raja Matahari dan Jenderal Timur, mereka datang dan memimpin sekelompok dewa, dan mereka muncul untuk meminta diriku mengakui semua kesalahan dan berharap aku mau untuk membunuh roh darah bumi. Pada akhirnya
penyembuhan pada Sasin Guanyin menjadi terganggu. Dan Sasin pun kini jatuh ke dalam iblis. Dan diriku dituduh berkompromi dengan roh jahat. Semua hal ini pasti Raja Kebajikan mengetahuinya. Tapi apa tujuannya? Apakah dia akan menyingkirkanku dan Sasin Guanyin? Setelah berkata seperti itu, Dewa Rulai pun kini menyeburkan dirinya ke dalam sungai yang ada di belakangnya. Dan di dalam air, kini Dewa Rulai masih terus memikirkan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Taisang Lojun ini. Kemudian Dewa Rulai pun kini mengatakan apa yang dia inginkan. Dengan melakukan semua hal ini, di dalam air pun kini Dewa Rulai melihat seluruh muka misterius dan muka jelek dari si katak busuk ini. Kemudian Dewa Rulai pun kini mengatakan, jika tidak ada aku dan Sasin Guanyin di surga, maka Raja Kebajikan, apakah dia akan menguasai surga sendirian? Dan kini tiba-tiba saja ikan di dalam air pun langsung tampak gelisah. Dan Dewa Rulai pun kini mengatakan, mengapa ikannya tampak begitu gelisah? Apakah ini jangan-jangan? Setelah berkata seperti itu, Dewa Rulai pun kini langsung melompat dan keluar dari dalam air. Dan benar saja, kini di tepi sungai telah ada seseorang yang langsung berkata pada Dewa Rulai, Tathagata, Anda telah berkompromi dengan roh jahat dan Anda melarikan diri ke tempat ini. Ternyata orang yang berkata itu, dia adalah murid dari Raja Kebajikan Muka Kodok Jelek. Nama murid dari Raja Kebajikan ini adalah Buddha Tidur. Buddha Tidur ini pun langsung mengatakan pada Dewa Rulai, meskipun dunia ini besar, Anda tidak akan dapat lepas dari telapak kebajikan. Buddha Tidur pun kini langsung menguap. Dia pun menunjukkan muka jeleknya dan mirip seperti si muka kodok jelek itu. Kemudian Dewa Rulai pun kini mengatakan, kemarin Raja Bulan Matahari, tapi sekarang Buddha Tidur yang mukanya jelek mirip Raja Kodok. Apakah si Raja Kebajikan Muka Kodok itu telah menyembunyikan banyak dewa? Kemudian si Buddha Tidur ini, dia pun langsung memasang pose tidur dan dia berkata pada Dewa Rulai, dewa macam apa? Aku ini bukan dewa. Aku ini adalah iblis kebajikan. Aku adalah murid seorang dewa dan aku akan segera tidur. Dewa Rulai yang melihat kelakuan aneh dari Buddha Tidur, murid si kodok jelek, dirinya pun kini mengatakan, para biarawan itu tidak menuduh secara bebas. Tapi kamu telah mengatakan bahwa aku berkompromi dengan para roh jahat. Apakah kamu punya buktinya? Si Buddha Tidur murid kodok jelek, dirinya tidak menjawab pertanyaan dari Dewa Rulai dan kini dirinya tertidur. Dewa Rulai pun kini langsung terkejut karena si Buddha Tidur ini tidurnya mirip si kodok. Dewa Rulai pun kini mengatakan, sepertinya ini bukan tidur biasa. Dan benar saja, menggunakan kekuatan tidurnya, si Buddha Tidur ini membangkitkan batu di sekitar tebing dan juga air terjun menjadi sebuah monster yang kini muncullah monster batu raksasa yang akan menyerang Dewa Rulai. Kemudian Dewa Rulai pun kini berteriak pada monster itu. Ternyata ini adalah kekuatan dari Buddha Tidur. Monster yang diciptakan oleh Buddha Tidur itu pun kini langsung akan menghantam Dewa Rulai. Tapi dengan cepat Dewa Rulai pun menangkisnya dengan kekuatan segel Buddha emas miliknya. Tapi hantaman dari Buddha Tidur ini masih sangat kuat, sehingga membuat Dewa Rulai pun terpental akibat pukulan yang dilakukan oleh monster ciptaan Buddha Tidur. Dan kini tubuh dari Dewa Rulai pun menabrak sebuah batu. Dewa Rulai pun kini langsung berkata, meski dia sedang tertidur, tapi kekuatan yang diciptakan begitu nyata. Monster batu ciptaan dari Buddha Tidur tidak akan berhenti dan dia masih akan tetap menyerang Dewa Rulai. Kemudian Dewa Rulai pun kini memejamkan matanya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Lalu Dewa Rulai mengatakan, aku tidak peduli seberapa besar monster ini, tapi aku juga tidak akan bermain-main. Setelah berkata seperti itu, kini Dewa Rulai menggunakan kekuatannya untuk menciptakan Buddha emas raksasa. Dan kini Buddha emas raksasa ciptaan Dewa Rulai langsung menghantam wajah dari monster batu. Tubuh Buddha emas raksasa milik Dewa Rulai ini dengan sekali hantaman saja mampu menghancurkan muka dari monster batu ini. Hal ini membuat si Buddha Tidur menjadi terbangun karena monster ciptaannya sekarang sudah menjadi hancur lebur. Si Buddha Tidur pun langsung mengatakan, Tathagata sedang terluka.
tapi kekuatannya masih sangat luar biasa dan masih bisa menghancurkan kekuatan mimpi yang aku ciptakan. Dewa Rulai yang baru saja mengalahkan Buddha tidur, kini tiba-tiba saja muncul serangan lain yang langsung mengarah pada tubuh Dewa Rulai. Dan dengan sigap, kini Dewa Rulai pun melompat untuk menghindari serangan itu. Dan kini dari serangan itu muncul seseorang, dan dia ternyata adalah murid lain dari Taisang Lojun muka kodok jelek. Murid lain yang berpakaian emas ini, dia dinamakan dengan Dewa Pakaian Kotor. Si Dewa Pakaian Kotor ini langsung memberikan hormat pada Dewa Rulai. Lalu Dewa Rulai pun kini mengatakan, kenapa dirimu dinamakan Dewa Pakaian Kotor, tapi pakaian perangmu sangat bagus dan sangat bersih. Lalu Dewa Pakaian Kotor pun kini menjawabnya, ini dikarenakan ketika pakaianku ternoda oleh darahmu, itu akan menjadi pakaian yang sangat kotor. Dan Dewa Rulai pun kini mengatakan, jadi kamu datang ke sini juga untuk membunuhku. Dan tiba-tiba saja kini juga muncul orang lain dari belakang Dewa Rulai. Ternyata orang itu juga murid dari Taisang Lojun muka kodok jelek. Orang itu pun kini langsung menyerang Dewa Rulai menggunakan kekuatan api hijau dan kuning. Dewa Rulai pun kini menangkis serangan api yang dilakukan oleh murid Taisang Lojun yang muncul di belakang Dewa Rulai. Dan kini Dewa Rulai yang tidak mampu menahan kekuatannya, dia pun kini langsung melompat karena sekarang tangan dari Dewa Rulai sudah terbakar oleh api hijau dan kuning. Dan Dewa Rulai pun kini menjadi terkejut. Dewa Rulai pun langsung mengatakan, apakah ini adalah racun api? Karena sekarang pakaian dari Dewa Rulai dan juga tangannya telah terbakar oleh api hijau dan kuning. Kita langsung berpindah ke surga 33. Di sana ada Taisang Lojun muka kodok jelek yang sedang duduk di atas mangkok terbangnya. Taisang Lojun kini sedang termenung dan dia berkata dalam hati, Tata Gata dan Sasin Guanyin sudah berada di bawah kendaliku. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan aku lakukan? Dan tiba-tiba saja kini muncul 3 orang di belakang Taisang Lojun. 3 orang yang baru saja muncul ini membuat Taisang Lojun menjadi terkejut karena ternyata yang muncul itu adalah roh darah bumi. Dan kini Taisang Lojun pun mengatakan, roh darah bumi, ternyata teman lamaku sudah sampai di tempat ini dengan 3 tubuhnya sekaligus. Ini pasti akan menjadi sangat ramai. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya pada si Taisang Lojun muka kodok jelek ini? Apakah dia saat ini akan dihajar oleh roh darah bumi? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.